Shalom jemaat terkasih dimanapun saudara berada. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini, Selasa 19 September 2023. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang menyaksikan renungan hari ini. Biarlah tangan Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendasarkan kebenaran pada cara berpikir dan perasaan kita, maka kita akan selalu merasa benar, sehingga kita melakukan pembenaran dari setiap permasalahan, perkataan maupun perbuatan kita. Kita akan membenarkan diri di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Jika hal ini terjadi, maka kita akan selalu menganggap bahwa apa yang disampaikan orang lain, apa yang dilakukan orang lain akan selalu salah di mata kita. Oleh karena itu, Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat 41, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menganggap diri kita benar, maka kita akan cenderung melihat banyak kesalahan di dalam diri orang lain. Orang-orang akan selalu kita anggap salah dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan mereka. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Berdasarkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 40 dan 41, yang pertama adalah marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Artinya kita mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Bukan berdasarkan pikiran maupun perasaan kita saja, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Berpaling kepada Tuhan artinya semua itu didasarkan pada firman Tuhan. Melihat kebenaran berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan. Yang kedua, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Artinya kita bawa di dalam doa. Hati kita angkat, tangan kita angkat kepada Tuhan di dalam doa. Kita menyadari, mengaku bahwa kita manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Sehingga sebenarnya manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Jadi tidak layak kita untuk mengatakan bahwa diri kita benar. Tetapi kalau ukurannya adalah firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran itu, pasti itu benar.
Dan yang ketiga, memohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus menyingkapkan, mengungkapkan, membuka, dan menuntun kita pada hal-hal yang benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita semua bersama-sama melakukan ketiga hal tersebut, maka kiranya damai sejahtera dari Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Dan untuk mengakhiri renungan pada hari ini, sebuah cerita renungan berjudul Pendeta Selalu Tahu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada seorang pendeta yang begitu menyayangi anak-anak sekolah minggu. Sehingga anak-anak sekolah minggu pun begitu mencintai pendeta ini. Maka suatu saat ketika pendeta merayakan ulang tahun, anak-anak dengan antusias membawa kado bagi pendeta ini. Mereka mengantri satu persatu ingin memberikan hadiah kepada pendeta. Yang pertama Maria datang kepada pendeta. Pendeta, aku mengucapkan selamat ulang tahun, ini hadiah untuk pendeta. Begitu menerima sebuah kado kotak dari Maria, pendeta langsung mengatakan kepada Maria, Maria, aku tahu ini pasti sebuah buku. Benar atau tidak? Benar Pak Pendeta, kok Pak Pendeta tahu? Jelas tahu. Karena Pak Pendeta mengenal orang tua Maria yang seorang penjual buku di toko buku. Kemudian datanglah Tommy. Tommy juga membawa bungkusan kotak. Dan aromanya sedikit tercium. Dan pendeta menebak. Tommy, Pak Pendeta bisa menebak ini hadiahmu pasti roti. Loh, kok Pak Pendeta tahu? Hebat sekali Pak Pendeta. Wah, pendeta selalu tahu. Karena pendeta tahu orang tua Tommy menjual roti dan membuka toko roti. Begitu seterusnya dan pendeta selalu menebak dengan benar dan mengatakan pendeta pasti tahu. Pendeta selalu tahu. Hingga sampai satu saat sebuah kotak dari Bobby diterima oleh Pak Pendeta. Dan pendeta menebak, kotak ini sedikit basah. Pendeta tahu, ayahnya Bobby ini adalah penjual minuman keras. Ya, minuman impor. Ada anggur, scout, rum, dan berbagai minuman lainnya. Pak Pendeta dengan percaya diri menebak. Bobby, Pak Pendeta tahu, ini pasti Scott. Sebotol Scott. Oh salah Pak Pendeta. Loh. Oh pasti sebotol rum. Salah Pak Pendeta. Pendeta mikir lagi. Oh pasti ini sebotol anggur merah. Karena bulan Oktober nanti akan ada perjamuan kudus. Ini buat pendeta ya. Salah Pak Pendeta. Nah, pendeta terus menebak dan tangannya mulai basah. Jarinya terkena air, cairan di dalam kotak itu. Dan kemudian pendeta itu menjilatnya dan merasakannya. Tapi pendeta tetap tidak bisa menebak isi dari kado dari Bobby ini. Kemudian berteriaklah Bobby. Pendeta, kado dari Bobby itu adalah seekor anak anjing. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa tahu dan benar, maka itu sesuatu yang berbahaya, yang bisa menjebak kita dan menjerumuskan kita. Tetapi ketika kita menyelidiki, memeriksa diri kita, dan berpaling kepada Tuhan, serta mengangkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan di surga, maka semuanya adalah benar. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga,
kami menyadari bahwa kami ini manusia yang terbatas dan lemah. Kiranya Tuhan sendiri selalu menuntun dan membimbing kami agar kami mendasarkan segala kebenaran pada firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.